maka Indonesia harus berani menempuh jalan kita sendiri. Rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Viral video beredar di mana Presiden Jokowi terlihat tidak menyalami mantan Wapres Tri Sutrisno saat menghadiri peringatan HUT TNI ke-6. Yusuf menekankan Presiden Jokowi sangat menghormati semua elemen masyarakat, termasuk tokoh pemimpin bangsa. Persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Jepang membuat robot, yakinlah Pak Jokowi membuat kangen. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Lebih dari 50 tahun, karena kita belum ambil alih PT Freeport, emasnya itu larinya kemana kita nggak tahu. 50 ton emas per tahun. Karena penduduk kita sangat besar, menurut saya hilirisasi yang berbau padat karya ini harus didorong. Baik yang berkaitan dengan pertanian, kelautan, pangan, semuanya harus didorong agar nilai tambah itu terjadi. Kopi jangan diekspor mentahan, raw material. Kakao jangan diekspor raw material. Lada jangan diekspor raw material. Nilam jangan diekspor raw material. Kita punya kebun kopi itu 1,2 juta hektar. Kakao 1,4 juta hektar. Lada 172.000 hektar. Nilam masih sedikit 12.000 hektar. Tapi kalau ini dikembangkan, diremajakan, diperluas lagi, dan industrinya ada, baik itu untuk makanan, untuk kosmetik, untuk minuman, dan lain-lainnya, nilai tambah itu akan terjadi dan memang harus dipaksakan. Jangan dibiarkan alami, tapi dipaksa. Berhenti ya, harus berhenti dengan segala risikonya. Dan yang paling besar, kekuatan kita nanti ke depan adalah di rumput laut, seaweed. Karena kita memiliki pantai pesisir sepanjang 80.000 lebih kilometer. Dan yang hidup di situ adalah rakyat kita, nelayan kita yang memang harus di-empowering, harus diberdayakan. Kalau kita bisa masuk ke sini dengan rencana taktis yang baik, dengan strategi taktis yang baik, karena ini rumput laut bisa menjadi pupuk organik, bisa menjadi kosmetik, bisa menjadi makanan, dan terakhir bisa menjadi bioaftur. Ini akan memberikan dampak kepada rakyat sangat besar dan menaikkan nilai tambah kita, sehingga betul-betul nilai angka-angka yang ingin kita capai seperti tadi yang disampaikan betul-betul akan bisa kita peroleh. Ini soal Pak Jokowi menceritakan bagaimana manfaatnya hilirisasi ya kan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita punya. Contohnya kayak jangan menjual ke luar itu dengan apa istilahnya tuh masih
belum diolah kayak gitu, karena ya ketika sudah diolah pastinya harga jualnya lebih tinggi lagi ya kan. Itu untuk kita juga seperti itu. Dan itu pun juga Pak Jokowi mengatakan hal itu tidak lain dan tidak bukan itu nantinya akan kembali ke diri kita masing-masing kayak gitu loh. Untuk rakyat Indonesia seperti itu. Kita Indonesia harus berani menempuh jalan kita sendiri. Kita harus berani menempuh jalan kita sendiri. Jangan mengikuti tren dunia yang kadang-kadang menggeret kita masuk ke kompetisi yang kita sulit karena kita punya core kompetensi sendiri. Kekuatan kita sendiri apa? Kalau kita fokus komplit dengan rencana taktis, komplit dengan strategi taktis kita, saya meyakini tadi yang di depan saya sampaikan, abad Asia dan kita menjadi superpower itu betul-betul bisa kejadian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka BNI Investor Daily Summit 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden kami undang untuk naik ke atas panggung kepada Menteri Keuangan, Menteri BUMN. Tuh, Indonesia harus berani melangkah ya kan. Kita tuh sudah punya segalanya. Jadi orang-orang luar itu iri dengan apa yang kita punya. Kita sudah terlalu kaya sekali. Jadi jangan sampai ini tuh dimanfaatkan oleh orang-orang luar ya untuk bisa mendapatkan dengan mudah seperti itu. Sudah banyak hal-hal yang awalnya itu dikuasai oleh asing ya, padahal itu punya kita yang di eranya Pak Jokowi berhasil untuk diambil alih. Contoh salah satunya itu ada Freeport, ada Blok Rokan seperti itu. Jadi jangan sampai hal-hal semacam ini kembali lagi dikuasai oleh asing seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mengelola itu dengan baik sebaik mungkin. Keren nih. 12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada. Tanpa ada jeda. Saya 2014 butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk mengkonsolidasi waktu kita hilang. Karena itu saya sangat senang sekali proses transisi kepemerintahan ini kita harapkan yang tinggal 12 hari berjalan dengan baik dan berjalan dengan mulus. Wah, ini detik-detik menuju hari yang sedih tapi bahagia juga ya kan, dimana tanggal 20 Oktober nanti Pak Jokowi sudah menyelesaikan tugasnya sebagai presiden selama 2 periode. Habis itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto yang akan memulai tugasnya di 20 Oktober nanti.
campur aduk rasanya. Sedih karena akan segera berpisah dengan Pak Jokowi, akan semakin jarang ya bertemu dengan Pak Jokowi kayak gitu. Yang biasanya sering ya berseliweran di sosial media ya ketika kunjungan atau meresmikan apapun itu. Habis itu sekarang akan berganti kepada Pak Prabowo Subianto. Tapi nggak apa-apa ya, emang rasa sedih itu wajar ya teman-temanku. Jadi memang sewajarnya udah merasakan sedih akan berpisah dengan Pak Presiden. Tapi kita juga harus menyambut bahagia dengan akan segera mulai Pak Prabowo untuk bergerak memberikan hal baru untuk Indonesia seperti itu. Tapi di tengah-tengah kita menunggu detik-detik 20 Oktober di mana itu menjadi pelantikannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran menuju purna tugasnya Pak Jokowi. Ini banyak banget isu-isu yang berkembang di masyarakat. Seperti yang kita udah tahu lah ya, udah kita dengar juga apa aja isu-isunya yang ada di luar sana. Salah satunya ini yang baru aja terjadi di mana Pak Jokowi waktu itu menghadiri sebuah upacara gitu, acara peringatan HUT TNI kayak gitu ya. Di mana salah satunya nampak terekam kamera Pak Jokowi itu tidak menyalami Wakil Presiden Tri Sutrisno. Pak Jokowi melewati begitu saja, katanya seperti itu. Viral video Jokowi tak salami mantan Wapres Tri Sutrisno, Istana buka suara. Viral video beredar di mana Presiden Jokowi terlihat tidak menyalami mantan Wapres Tri Sutrisno saat menghadiri peringatan HUT TNI ke-6 pada Sabtu 6 Oktober 2024 lalu. Menanggapi hal ini, Istana Kepresidenan merespons video viral tersebut. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah bersalaman dengan Tri Sutrisno saat berada di ruang tunggu VVIP. Terkait Jokowi yang memilih bersalaman dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan Budiono, Yusuf menyebut bahwa kepala negara belum sempat melakukannya di ruang tunggu. Yusuf menekankan Presiden Jokowi sangat menghormati semua elemen masyarakat, termasuk tokoh pemimpin bangsa. Tuh, ya kan? Hal semacam itu jadi bahan gorengan untuk orang-orang di luar sana. Padahal ini menuju purna tugasnya Pak Jokowi loh. Kok ya ada-ada aja gitu ya yang dibangun oleh orang-orang. Sampai-sampai di komentar tuh ada yang kayak gini komentarnya. Ada aja digoreng, memang berita Pak Jokowi paling laku keras gitu. Iya lagi. Kayaknya emang gara-gara itu ya, makanya apapun yang menyangkut soal Pak Jokowi, gerak-gerik apapun itu ya kan, itu digoreng terus mumpung masih punya jabatan kayak gitu. Mungkin ngiranya kayak gitu kali ya. Mungkin karena masih ada jabatan jadinya orang-orang tuh memanfaatkan hal ini untuk digoreng terus. Plusnya yang paling laku itu soal Pak Jokowi gitu beritanya. Jadi kayak nggak ada bosen-bosennya orang-orang untuk menggoreng hal-hal itu. Padahal faktanya kan sudah diklarifikasi juga kan. Kalau sebelumnya Pak Jokowi itu sudah salaman, sudah bertemu, makanya tujuannya untuk salaman tadi tuh karena sebelumnya belum salaman kayak gitu loh. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Dari Bapak kami belajar konsistensi dan istiqomah. Istiqomah itu berat Bapak Ibu, karena kalau ringan namanya istirahat.
Iya bener lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, Jerman membuat mobil, Jepang membuat robot. Yakinlah Pak Jokowi membuat kangen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dari Gus Miftah tadi ya, mengatakan kalau Gus Miftah itu belajar ikhlas dari Pak Jokowi dan yakinlah katanya Pak Jokowi itu membuat kangen. Wah, menarik. Gimana nih kalau menurut pendapat dari teman-temanku semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk, coba dong tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.